Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil proyek Linux WordPress untuk mata kuliah manajemen data yang diampu oleh Bapak Isbat Uzinadori Eskom MT. Sebelumnya, perkenalkan saya Bian Deniswara dengan NRP 33236.042 dari kelas 1 Sains Data Terapan B. Pertama, kita login terlebih dahulu. Lalu, kita login sebagai super user dan masukkan password-nya. Lalu, kita membuat script untuk menambahkan user dan membuat grup dengan komen nano script.sh. Lalu, kita buat script-nya seperti berikut dan save. Lalu, kita beri atribut executable pada file dengan menggunakan komen chmod. Berikutnya kita jalankan filenya. Dapat dilihat bahwa pembuatan pengguna dan penambahan ke grup selesai. Buka VirtualBox Manager, klik Tools, lalu klik Create, dan pilih VHD Virtual Hard Disk, klik Next, Next, dan atur berapa giga, lalu klik Finish. Dan sudah terlihat bahwa hard disk baru sudah tersedia. Lalu klik Settings, pilih Storage, klik SATA, klik New Hard Disk, dan klik Near Virtual Disk yang baru, dan klik Choose. Virtual hard disk sudah tersedia. Lalu Start. Lalu kita cek hard disk yang tersedia dengan menggunakan komen lsblk. Berikutnya kita cek juga menggunakan komen sudo fdisk -l. Berikutnya kita setup hard disk baru tersebut dengan komen sudo fdisk/def/sdb. Kemudian kita ketikkan komen untuk membuat sistem file ext4, yakni sudo mkfs.ext4/dev/sdb. Kemudian kita buat directory /mnt/data, kemudian mount hard disk baru dengan komen sebagai berikut. Berikutnya, kita buka skrip pengaturan file /etc/fstab dengan komen nano. Lalu, kita menambahkan skrip seperti 2 baris yang paling bawah. Berikutnya save. Berikutnya kita melakukan update aplikasi. Jika sudah, kita buka file sshd-config dengan komen berikut ini. Lalu, jalankan saja skripnya tanpa perlu dilakukan penambahan.
Berikutnya kita merestart kembali SSH. Dan kita cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Dan ternyata statusnya aktif. Berikutnya kita lakukan install UFW. Selanjutnya kita periksa status UFW apakah sudah berjalan atau belum. Karena belum berjalan, maka enable UFW dengan komen berikut. Lalu kita berikan izin SSH untuk memasuki UFW supaya SSH dapat diakses. Kita tutup Debian-nya, lalu pergi ke settings. Pilih network, lalu pilih bridge adapter. Lalu pilih Realtek. Klik OK. Lalu pergi ke terminal dan cek IP address untuk melihat IP address. Setelah itu kita buka aplikasi PuTTY dan masukkan IP address. Klik Open, lalu login, dan masukkan password. Kita install terlebih dahulu TMUX dengan komen sudo apt install TMUX. Berikutnya kita coba membuat sesi baru menggunakan komen TMUX. Lalu untuk membuat jendela baru, kita bisa mengetikkan Ctrl+B lepas C. Berikutnya, untuk membagi jendela menjadi dua panel, kita bisa mengetikkan Ctrl+B lepas Shift%. Berikutnya, kita bisa membagi jendela menjadi dua panel secara horizontal dengan mengetikkan Ctrl+B lepas Shift+2. Berikutnya, kita bisa keluar dari sesi tanpa menutup dengan mengetikkan Ctrl+B lepas D. Jika kita ingin keluar dari sesi, maka kita bisa menggunakan exit. Kita install Apache 2. Berikutnya, kita install PHP Apache. Berikutnya, kita install server MariaDB.
Berikutnya kita menggunakan komen berikut untuk keamanan server. Masukkan password, lalu kita lakukan konfigurasi. N, lalu N, lalu Y, N, N, Y, dan prosesnya selesai. Sebelum menginstal WordPress, kita buat database baru untuk WordPress. Yang pertama, kita login ke server MariaDB terlebih dahulu dengan mengetikkan komen mysql strip u root strip p, lalu ketikkan password. Selanjutnya, kita buat database dan user baru. Lalu, kita gunakan komen di bawah ini untuk menginstal WordPress. Jika WordPress sudah terinstall, kita ekstrak filenya ke dalam folder /var/www/html/ dengan komen unzip latest.zip min_d/var www/html/. Lalu kita arahkan ke direktori /var/www/html/wordpress/. Lalu kita buat salinan file berikut ini. Dan kita edit file konfigurasi WordPress dan tentukan pengaturan database dengan komen berikut. Lalu kita ubah skrip wp-config menjadi seperti berikut. Lalu kita ubah hak kepemilikan dan hak akses menggunakan komen berikut. Lalu kita coba untuk membuka localhost di browser dengan mengetikkan IP address. Setelah berhasil, kita memasukkan IP address /WordPress untuk mengecek WordPress-nya yang sudah dibuat. Dapat dilihat bahwa WordPress dapat diakses. Untuk nomor 8, langkah pertama kita salin file script.sh ke direktori /home/user1 dengan komen sebagai berikut. Lalu kita buka script /home/user1 menggunakan nano dengan komen berikut. Terakhir kita periksa kembali apakah isi script sama dengan script sh yang sebelumnya. Langkah pertama kita membuat file backup.sh. Lalu kita menambahkan script sebagai berikut, yang berisi jam, tahun, bulan, dan hari. Lalu save. Lalu kita ubah izin akses dengan komen berikut. Lalu kita buka cron tab dengan komen cron tab -e. Lalu
kita ubah jamnya sesuai pada soal, yakni pukul 2. Save. Lalu kita cek apakah data sudah terbackup atau belum. Karena belum pukul 2, maka belum ada data yang di-backup. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.